Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, saya Ahnaf. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai domain dan hosting. Oke, sebelumnya di playlist ini saya akan membahas mengenai basic-basic yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai jika kita ingin menjadi seorang website developer, khususnya menjadi website developer yang berfokus pada WordPress. Oke, langsung saja ke videonya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai domain dan hosting. Oke teman-teman, ini adalah ilustrasi dari sebuah website, yang mana di situ ada domain, kemudian ada hosting, dan juga ada internet. Website yang kita kenal saat ini, itu bisa kita ibaratkan adalah sebuah rumah, sebuah bangunan, toko, dan lain sebagainya. Nah, apa itu hosting? Hosting adalah kafling atau tanah tempat kita membangun sebuah bangunan. Saat kita ingin membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, sebuah toko, sebuah sekolah, hotel, dan lain sebagainya, kita kan tentunya memerlukan tanah atau kafling tanah ya. Dan itu yang disebut hosting. Kemudian apa itu domain? Nah, domain itu adalah alamat dari rumahnya, alamat dari setiap bangunan yang kita bangun. Nah, itu domain. Jadi kalau kita ingin mengunjungi sebuah rumah atau sebuah website, tentunya kita memerlukan alamat. Nah, alamat itulah yang kita sebut domain. Dan tempat kita membangun fasilitas tersebut, membangun rumah dan lain sebagainya itu yang kita sebut sebagai hosting. Lalu apa internet? Internet itu ibaratnya adalah sebuah jalan raya. Jadi saat kita ingin mengakses sebuah web, kita akan pergi ke suatu alamat domain, kita memerlukan jalan. Disitulah internet. Domain. Domain adalah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat suatu website di internet. Pada awal 1980-an, komputer ini terhubung melalui jaringan kecil yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sehingga untuk mengakses website pada waktu itu, pengguna perlu memasukkan IP, seperti contohnya 192.168.0.1. Nah, pada tahun 1989, Tim Berners-Lee itu menciptakan WWW atau World Wide Web. Juga menyadari pentingnya mempermudah pengguna dalam mengakses berbagai komputer dan sumber daya yang ada di internet. Pada saat itu, ide untuk menciptakan nama untuk menggantikan IP ini mulai berkembang. Karena mulai banyak komputer yang terhubung, sehingga banyak website yang online pada saat itu, banyak sekali IP yang harus dihafalkan. Makanya mulailah keresahan untuk diadakannya penamaan pada IP-IP tersebut. Pada tahun 1983, Paul McCarthy, seorang ilmuwan Amerika, menciptakan Domain Name System atau yang kita sebut DNS. DNS itu sendiri adalah sistem yang mengubah atau menerjemahkan nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, secara sederhana teman-teman, DNS ini menerjemahkan antara domain yang di sini contohnya example.com itu diterjemahkan nanti ke komputer sehingga komputer dapat mengetahui kalau example.com itu ternyata adalah alamat dari 192.168.0.1. Secara sederhana seperti ini. DNS itu berfungsi sebagai buku telepon internet yang mencocokkan nama domain dengan alamat IP yang tepat sehingga pengguna dapat mengakses web dengan mudah. Berikut adalah struktur dari domain. Ada yang disebut dengan top level domain,
ada yang disebut dengan second level domain, dan juga ada yang disebut dengan subdomain. Yang pertama, top level domain. Di sini contohnya kita mengambil dari mail.google.com. .com itu merupakan top level domain atau bagian akhir dari domain yang menunjukkan kategori atau asal negara. Ini banyak sekali ya teman-teman ya, contoh dari top level domain. Ada .com, itu maksudnya komersial, ada .org, itu maksudnya organization, ada .ac.id, berarti kalau ACID itu akademik dan ID-nya adalah Indonesia. Ada juga .net, kemudian masih banyak lagi, ada .xyz dan lain sebagainya. .shop, .store, itu merupakan top level domain. Selanjutnya ada second level domain. Ini merupakan nama domain yang dipilih, misalnya google.com. Nah, nama Google ini adalah top second level domain. Jadi, nama yang kita pilih saat kita membeli sebuah domain itu secara teknis disebut dengan second level domain. Dan paling ujung, ini adalah suatu yang opsional ya, atau bagian tambahan sebelum second level domain. Nah, di sini contohnya mail.google.com. Mail ini adalah subdomain, yaitu nama yang bisa kita buat di sebuah domain. Makanya disebut dengan subdomain. Jadi domain utamanya adalah google.com. Mail ini termasuk bagian dari google.com. Selanjutnya hosting. Hosting adalah tempat di mana semua file, gambar, video, dan konten lainnya dari sebuah website disimpan. Jika domain adalah alamat rumah, maka hosting adalah tanah di mana rumah dibangun. Tanpa hosting, website tidak akan bisa diakses oleh orang lain di internet. Seperti tadi yang telah kita ilustrasikan, rumah adalah website yang dibangun di atas tanah. Artinya, rumah tersebut disimpan dalam tanah tersebut. Terdapat jenis-jenis hosting. Yang pertama ada shared hosting. Shared hosting ini jenis hosting yang bisa kita ibaratkan seperti saat kita menyewa apartemen. Setiap penghuni website itu tinggal di unit apartemen mereka sendiri, tetapi mereka berbagi fasilitas umum seperti listrik, air, dan ruang parkir, atau sumber daya server. Artinya kita menyewa hosting di sebuah provider, tetapi ada juga orang lain yang menyewa, sehingga kita harus berbagi sumber daya hostingnya. Problemnya apa? Ada satu penghuni yang menggunakan terlalu banyak fasilitas, ini akan berpengaruh ke penghuni yang lain, seperti kecepatan yang mulai melambat atau keterbatasan akses. Jadi misalnya teman-teman menyewa shared hosting, kemudian saya juga menyewa shared hosting, tapi ternyata website teman-teman banyak pengunjungnya. Sehingga tidak hanya website teman-teman saja yang akhirnya kecepatan aksesnya mulai melambat, tetapi website saya juga terpengaruh karena kita berbagi sumber daya hosting. Yang kedua ada VPS, Virtual Private Server Hosting. VPS itu diibaratkan di sebuah gedung yang sama seperti memiliki unit apartemen yang lebih besar dan lebih privat. Seperti ini ya contohnya ya. Kalau di shared hosting tadi, kita hanya mendapatkan fasilitas kamar, kemudian kita harus menggunakan fasilitas seperti listrik, air, dan parkir itu bersama-sama dengan penghuni apartemen yang lain. Di VPS ini, kita sudah memiliki semua fasilitas tersebut. Tetapi, kita masih berada di satu gedung atau di satu kompleks yang sama dengan pengguna lain. Sehingga meskipun masih berbagi gedung dengan penghuni lain, setiap penghuni ini kita punya keleluasan. Kapan kita mau menggunakan listrik, ini tidak menunggu yang lain harus berhenti dulu. Kapan kita ingin mandi menggunakan air, itu tidak harus menunggu penghuni lain selesai mandi. Kapan kita parkir, kita juga memiliki kebebasan. Sehingga dalam kasus shared hosting tadi,
saat website teman-teman itu memiliki banyak pengunjung yang mengakibatkan website saya terganggu, di VPS ini saat website teman-teman memiliki banyak pengunjung dan websitenya menjadi lambat, itu tidak akan mengganggu website saya yang sama-sama menggunakan VPS. Oke, artinya penghuni itu memiliki lebih banyak kontrol dan sumber daya khusus yang tidak dipengaruhi oleh penghuni yang lain. Jenis hosting yang ketiga adalah dedicated hosting. Dedicated hosting adalah seperti memiliki seluruh lantai penthouse di puncak gedung. Jadi teman-teman tidak perlu berbagi apapun dengan penghuni lain. Semua fasilitas, sumber daya server seperti dalam hal ini apartemen, listrik, air, tempat parkir, dan yang lainnya itu milik teman-teman sendiri. Dedicated hosting ini itu sangat optimal atau ideal untuk orang yang membutuhkan ruang keamanan dan performa yang baik. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang skala besar. Jenis hosting yang terakhir adalah cloud hosting. Cloud hosting ibarat apartemen berteknologi canggih yang bisa ditambah ruang kapan saja. Cloud hosting ini seperti tinggal di sebuah apartemen pintar yang memiliki sistem otomatis yang menambah ruang atau sumber daya saat dibutuhkan. Jadi, saat website teman-teman itu masih skala kecil, itu teman-teman biasanya memerlukan resource seperti RAM, kemudian CPU itu masih kecil, mungkin sekitar 2 GB, 4 GB. Tapi setelah bisnis teman-teman berkembang, yang membutuhkan website yang lebih cepat, yang lebih handal, itu teman-teman dapat lebih mudah nanti menaikkan spesifikasi dari hostingnya teman-teman seperti RAM, kemudian internal, kemudian CPU, dan lain-lain sehingga website teman-teman bisa lebih cepat dan lebih handal. Oke teman-teman, saya rasa itu tadi video perkenalan kita terkait dengan domain dan hosting. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you.